Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak semua kalian perhatikan penjelasan Pak Agung pembelajaran 2 ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Siti dan Benny berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Benny duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Benny hobi berolahraga. Hari ini Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam belajar musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, anak-anak, kalian perhatikan penjelasan berikut. Coba kamu suarakan rangkaian nada berikut. Nah, coba perhatikan yang ditunjuk panah ini. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 titik. Nah, di sini angka 1 adalah do, angka 2 adalah re, angka 3 adalah mi, angka 4 sama dengan fa, angka 5 sama dengan sol, angka 6 sama dengan la, angka 7 sama dengan si, kemudian 1 titik itu adalah do tinggi. Kemudian cari tahu mengenai hal berikut. Apakah yang dimaksud tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Kamu dapat bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, dan media lainnya. Kemudian, tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Nah, anak-anak, supaya lebih jelasnya dan dapat memahami penjelasan Pak Agung mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, perhatikan penjelasan berikut ini. Tangga nada. Tangga nada adalah susunan bersenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Nah, perhatikan yang ditunjuk panah, ini adalah tangga nada. Tangga nada mayor. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini adalah contoh tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah, perhatikan panah, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, perhatikan di sini gambar yang ditunjuk panah Pak Agung. Intervalnya di sini jaraknya adalah 1, 1 setengah, 1, 1
1/2. Ini merupakan interval tangga nada mayor. Tangga nada minor. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tangga nada minor. Penjelasannya, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor adalah, perhatikan di sini, 1/2, 1, 1/2, 1, 1. Coba kita perhatikan di intervalnya di sini adalah 1/2, 1, 1/2, 1, 1. Cukup jelas bukan? Berikutnya yaitu ciri tangga nada mayor. Yang pertama, ciri tangga nada mayor yaitu bersemangat. Kedua, riang gembira. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. 4, mempunyai pola interval 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Lagu bertangga nada mayor antara lain yaitu Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Ciri tangga nada minor. Antara lain ciri tangga nada minor yang pertama adalah kurang bersemangat. Yang nomor 2 bersifat sedih. Nomor 3 biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Yang keempat mempunyai pola interval 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Nah, itu tadi adalah ciri tangga nada minor. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya. Beserta contoh lagunya juga sudah kamu ketahui. Coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Nah, anak-anak, ini adalah contoh lagu-lagu yang bertangga nada mayor. Antara lain 1. Hari Merdeka, 2. Indonesia Raya, 3. Maju Tak Gentar, 4. Berkibarlah Benderaku, 5. Dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan contoh lagu bertangga nada minor, nomor 1 adalah Syukur, 2. Mengheningkan Cipta, 3. Gugur Bunga, 4. Tanah Airku, kelima adalah Indonesia Pusaka. Nah, itu tadi adalah contoh lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan pantun yang dibuat Benny. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, itu tadi adalah pantun yang dibuat Benny. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat, bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB. Yang kedua, dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Yang keempat, baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari pantun. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris 1 dan kedua di setiap bait.
Yang kedua, isi merupakan kata-kata dalam dua baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Ayo menulis. Bacalah pantun yang dibuat Benny di atas. Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Tuliskan dalam tabel berikut. Bagian pantun sampiran. Yang pertama, bersinar terik sang mentari, bagai api panas membara. Bagian pantun isi yaitu rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Yang pertama ada pantun kanak-kanak, kedua pantun muda, kemudian yang ketiga ada pantun tua. Contoh pantun kanak-kanak. Nah, perhatikan pantun kanak-kanak berikut ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itu tadi adalah contoh pantun kanak-kanak. Kemudian yang kedua adalah contoh pantun muda. Nah, perhatikan contoh pantun muda berikut ini. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu adalah contoh pantun muda. Kemudian yang ketiga adalah contoh pantun tua. Nah, perhatikan pantun tua berikut ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, itu tadi adalah contoh pantun tua. Ayo berkreasi, coba buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Bacakan hasil karyamu di depan kelas secara bergantian. Bacakan juga dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Latihan. Nah, di sini coba kalian buat pantun kanak-kanak. Nah, ini Pak Agung sudah buat sendiri pantun kanak-kanak. Contohnya, sapi putih tarik pedati, pedatinya bergoyang-goyang. Ayah selalu baik hati, aku ditimang, aku disayang. Itu adalah pantun kanak-kanak. Berikutnya yaitu pantun muda. Nah, Pak Agung buat pantun muda contohnya seperti ini. Dari Bantan ke Tanjung Kandis, berlayar di Tubang Utara. Lagi berhadapan, mulutnya manis, balik belakang lain bicara. Nah, itu tadi adalah pantun muda. Kemudian contoh pantun tua. Nah, di sini Pak Agung membuat contoh pantun tua. Perhatikan, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, itu tadi adalah pantun tua. Ayo mencoba. 1. Coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Tuliskan dalam kolom berikut. Anak kecil berwajah bulat, wajahnya bulat dan juga lebar. Apabila tubuhmu sehat, kegiatan belajar menjadi lancar. Nah, itu tadi adalah contoh pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Yang nomor 2, apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Ya, sejauh ini saya merasa tubuh saya cukup sehat. Kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah hewan? Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilian, dan burung.
Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut, bagian-bagian jantung pada burung, serta peredaran darah burung. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian jantung pada burung. Perhatikan panah, di sini ada atrium, kemudian bagian sini ada septum, kemudian yang di sini yang berwarna kuning adalah bagian ventrikel. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sistem peredaran darah burung yaitu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran pulmonari, kemudian peredaran sistemik. Yang ditunjuk di sini adalah kapiler paru-paru. Sedangkan di sini adalah arteri, kemudian ada ventrikel, kemudian di sini adalah kapiler pembuluh. Bagian-bagian jantung pada burung. Nah, ini adalah bagian-bagian jantung pada burung. Di sini adalah sistem peredaran darah pada burung. Perhatikan panah di sini menunjukkan peredaran darah dimulai dari jantung menuju arteri, menuju kapiler pembuluh, kemudian kembali lagi ke jantung. Perhatikan gambar di atas. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada antrium atau serambi kanan, antrium serambi kiri, ventrikel atau bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah peredaran darah pada burung. Nah, perhatikan, di sini ada kepala, ada sayap, ada paru-paru, kemudian ada usus halus, ada ginjal, kemudian ada hati, ada kaki, ada ventrikel kiri, kemudian ada atrium kiri. Nah, yang ada di sini yang ditunjuk panah adalah bagian-bagian dari jantung burung. Yang ditunjuk panah ini adalah vena pulmonalis. Kemudian di sini ada atrium kiri. Kemudian yang ditunjuk ini adalah atrium kanan. Sedangkan yang bawah ini adalah ventrikel kiri. Sedangkan yang ada di sini adalah ventrikel kanan. Di sini ada aorta. Kemudian di sini adalah pembuluh vena. Sedangkan di sini adalah aorta pulmonalis. Di sini ada arteri. Kemudian di sini yang terakhir adalah arteri pulmonalis. Coba cari tahu tentang peredaran darah pada burung. Bertanyalah kepada orang yang kamu anggap lebih tahu. Kamu dapat juga mencari informasi dengan membaca buku internet atau mencari melalui media lain. Tuliskan hasilnya tentang proses peredaran darah pada burung. Tuliskan juga mengenai fungsi setiap organ peredaran darah pada burung. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ayo menulis. Nah, sekarang kalian tulis organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Di sini ada tabel organ, kemudian di sini ada fungsi. Kita mulai dengan pembahasan organ jantung. Fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian organ pembuluh darah, fungsinya tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Organ paru-paru, fungsinya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua bagian. Perhatikan panah, ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari konstruksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Nah, ini adalah peredaran darah terbuka. Nah, ini adalah hewan belalang, anak-anak. Kemudian yang gambar berikutnya di sini adalah cacing. Nah, cacing ini merupakan peredaran darah tertutup. Nah, ini jantungnya. Nah, kalau terbuka seperti ini, kalau tertutup seperti ini. Perhatikan penjelasan berikut ini.
sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka pada hewan. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya adalah katak, ikan, reptil, dan burung. Tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 20 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal berikut ini. Jangan lupa, sebelum mengerjakan, kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.